sebenarnya kultur kita itu sudah ada sejak dulu, atau sebenarnya kultur yang ada sekarang ini itu sesuatu yang terbentuk dengan sengaja, entah oleh siapa. Kenapa saya bertanya ini? Misalnya begini, ini sambil nyocok-nyocoknya ya. Misalnya begini, kita ini kan punya kebiasaan. Saya nggak tahu kalau di sini apa masih apa enggak, tapi seingat saya, kita ini kalau jalan ketemu orang senyum gitu ya, terus menyapa monggo gitu ya. Bahkan kadang nggak kenal pun monggo gitu kan. Itu kira-kira sejak zaman Majapahit sudah ada atau itu baru berkembang kemudian? Saya nggak membayangkan ya. Ini kapan sih munculnya? Bahkan di Kairo itu nggak ada orang nggak kenal terus monggo gitu, enggak. Kalau yang kenal ya. Tapi kalau nggak kenal, jadi kadang kita ini jalan dari rumah sampai keluarga misalnya ya, itu harus banyak menyapa orang, bahkan mungkin nggak kenal monggo. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya itu basa-basi aja, dan kita tahu supaya ada tegur sapa gitu. Badhe teng pundi, padahal ngerti loh aku arep ning sarang. Badhe teng pundi wis ngerti loh, go tas arep ning pasar ditakoki badhe teng pundi. Kira-kira apa? Nah, saya coba melihat misalnya di dalam hadis itu, kalau nggak bisa sedekah, wajah yang bahasa Jawanya itu ajen, sumringah, wajah yang apa sih ajer itu? Sumeh ya. Bahasa Indonesianya apa? Berseri ya. Itu sedekah. Wajah yang berseri itu sedekah. Lalu ajaran Islam itu kalau ketemu maka jangan lupa ucapkan salam. Nah, yang beda itu, kita kalau ketemu bukan ucapan salam, tapi tetap menyapa dengan sapaan yang berbeda. Badhe teng pundi, monggo gitu kan. Apa harus diganti assalamualaikum ya? Ya mungkin bagus juga, tapi juga tidak harus. Kita menyapa itu bagian dari satu ajaran bagaimana kita mengakrabkan atau terjadi kohesi sosial. Ada keakraban, ada perekat di dalam kehidupan bermasyarakat. Tersenyum. Jadi kalau orang nggak begitu, itu kalau di lingkungan kita aneh, betul nggak? Ketemu kok orang nyopo, aneh nggak kita ini? Aneh. Tapi sejak kapan seperti ini? Kok mirip yo dengan ajaran di Islam yo? Bon, ada lagi. Saya nggak tahu sekarang, tapi kira-kira dulu itu ada tradisi itu munjung, ya. Kadang munjung itu nggak harus punya gawe. Misalnya karena saya bertetangga dengan Gus Solfor, itu saya masak enak dikit aja. Biasanya masak tempe, dino kuwi kok masak kambing. Itu saya kasih ke Gus Solfor raketang didoel luwih akeh daripada dagingnya. Mungkin balungnya ono dagingnya sithik-sithik gitu kan. Terus dagingnya sing asli ya mung sithik. Tak aturke Gus Solfor, monggo Gus. Lagi masak-masak. Nggak tahu sekarang masih nggak itu tradisi itu? Alhamdulillah. Itu saya pikir-pikir tak titeni neh, tak deloki apa ya iki ya. Oh, ketemu aku. Tahabu. Sabda Nabi, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oh, luar biasa. Sampai niku ora usah ngerti dalile, iku wis hadis banget gitu loh. Sampeyan tuh nggak perlu tahu dalilnya, perilakunya itu sudah hadis banget, sudah ajaran Kanjeng Nabi banget, sudah Islam banget.
Kalau mau dilacak kapan? Wallahu a'lam. Apa sejak itu ditradisikan melihat kultur Jawa, kultur Indonesia yang sedemikian, lalu dimasukkan nilai-nilai Islam di dalam tradisi-tradisi tersebut, lalu kemudian menjadi tradisi budaya, sehingga orang pun tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan setiap hari itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau lagi contoh? Ada lagi. Jenengan itu kalau poso, habis itu kan lebaran ya. Jenenge bodo. Ning Jawa ki ada bodo besar, bodo kupat, bodo kecil, Idul Fitri, lalu bodo kecil. Saya tanya, biasanya dilaksanakan bodo kecil itu kapan? Hari keberapa lebaran? Hari ke-7. Jenengan angen-angen saiki. Perintahnya Nabi itu, siapa orang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Berpuasa Ramadan lalu Lebaran nggak boleh puasa. Setelah itu disuruh puasa lagi 6 hari. Setelah itu jenenge wong Jawa ya lebaran meneh. Jenenge bodo kupat. Angen-angen. Kenapa ada bodo kok beriringan? Setelah saya pikir-pikir, iki sebenarnya memang satu ajaran yang diinjeksikan, dilebokke, diinternalisasi sehingga menjadi satu kebiasaan perilaku sehari-hari. Termasuk apa tadi? Bodo kupat. Berarti bodo kupat itu adalah tanda bahwa kita telah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuma delalah wae sebagian orang itu entuk bodone tok ning poso 6 dinane Syawal ora laku lho ngono. Kupatan gitu kan. Ya seneng-seneng biasa kan bodo. Jadi saya pikir bahkan di dalam tradisi tahlilan, saya coba melihat tahlilan dimulai dari misalnya ya, kalau tahlil begitu ada orang meninggal itu orang pada datang untuk takziah. Bahasane wae ora takziah dhisik lho ya. Saya sekarang mungkin sudah banyak menggunakan bahasa takziah. Dhisik ku nek ngarani napa? Layat. Nggih. Layat. Lawat to sing layat. Terus layat. Apa kok sholawat ngono ya? Kula mikir-mikir ngoten. Wonten sing lawat nggih. Nah, itu mungkin nek iku kok sholawat. Kalau di tempat saya namanya layat. Jadi nggak ada takziah dulu itu, mungkin karena sekarang sudah anak-anaknya santri, ibu-ibunya santri, bapaknya santri ngerti bahasa takziah, sekarang takziah. Layat. Dan itu yang namanya layat itu kayak otomatis ya, otomatis itu biasanya begini. Saya sekali lagi cerita, nanti saya pengen konfirmasi apa sama di sini. Begitu layat itu yang bapak-bapak ya datang udut-udut ngopi ngobrol, tapi yang ibu-ibu itu bawa beras, bawa gula, bawa minyak, betul? Sing ngongkon sinten Bu? Ora ana sing ngongkon to, wong iku tradisi. Karena sudah menjadi norma sosial, orang itu kalau nggak melakukan itu malu. Layak tuh orang gowo popo kosongan gitu kan. Kadang-kadang itu yo kualik sing di rumah itu disumbang kok yo dibalikke to nggih. Disumbang layak yo ono beras, ono gula nganggo panci, engko mulai dijoli kerupuk ngono. Wis pokoke wong Jawa ki jan sungkanan pokoke isine. Disumbang ki mbok yo ora usah dibalikke kan ngoten nggih.
Kula ngenangen iki. Tradisi ini muncul dari apa? Niku nek tenggene hadis wonten ngeten. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ali Ja'far bin Abi Thalib itu ketika keseripahan wonten keluarga sing meninggal, Kanjeng Nabi ngendikane kuwi keluargane Ja'far gawekno panganan mergo sedang berduka, mungkin ora kok bermasak. Ning Jawa diubah, ora kok dimasake diterke rupa masakan ora. Tapi digawake beras, digawake gula, digawake mie, digawake minyak, terus ya ora kok ditinggal ana sing bagian istilahnya napa rewan. Nyiapke masakan dan seterusnya. Berarti sebenarnya ibu-ibu bawa nyumbang itu sebenarnya lebih kepada bagaimana menerapkan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nek ana wong kesiripahan keluargane gawekno mangan. Makanya jenengan nek disumbang aja dibalekno wong iku memang disumbang. Tapi kadang-kadang tinggu guyon. Nggih. Tinggu guyon. Teko ngene iki bapake mati entuk beras akeh, gula akeh. Bapakmu mbok ijolo beras, Cung. Sekali lagi, di dalam tradisi orang kemudian berpikir kan begini, kuwi wong mati malah diribeti, dikon ngene, dikon ngono. Enggak. Nek ajarane Kanjeng Nabi ini memang wong sing keseripahan, orang yang keluarga berduka cita, itu jangan disibukkan, tetapi justru dihibur, diparani, ditekani layat niku wau. Sing ibu-ibu melu nyumbang, ngei beras, ngei opo supaya orang ngabotke wong sing meninggal. Lho ngoten niku sae napa mboten? Tapi pertanyaane jenengan kok nglakoni sing ngongkon sapa? Gak kerasa toh? Jenengan itu tanpa terasa terus ora usah kakean doktrin qala Rasulullah dilebokke, diajarke, dilakoni dhewe. Lho niku hebate wong-wong sing melakukan ini. Siapa yang melakukan ini? Sampai sekarang saya menduga keras bahwa itu adalah ajaran yang mentradisikan itu adalah Wali Songo. Hipotesis saya, dugaan sementara saya, siapa yang mentradisikan itu semua? Wali Songo. Kenapa? Karena Wali Songo itu kan waktu kuwi Indonesia, Jawa, kuwi akeh wong sing kemudian masuk Islam ning jek tangklukan, mosok kon ngaji takrib, mosok kon ngaji kifayatul awam, mosok kon ngaji sora. Digaweki ngono wae lho cara diinjeksikan, ditradisikan sehingga itu menjadi budaya setempat. Sehingga seolah-olah mereka itu tidak merasa melakukan apa-apa. Padahal itulah inti ajaran daripada Islam. Kemudian jenenge wong Jawa, kalau ini saya menduga mungkin dari dulu ya. Jenenge wong Jawa iku sungkanan. Jenenge ditamoni yo tetep dikei wedang. Jenengan nek layat mosok dinengke ora ana apa-apa ning ngoten. Paling ora ora ana banyu putih to. Syukur-syukur ya banyu putih ana, la segar ana, jahe ana, pokari ana. Iki ana sing dodol Coca-Cola sisan ngono lho. Itu tradisi Jawa, tetapi itu juga ajaran Islam. Yang namanya dhiyafah, sugoh dayoh, itu Kanjeng Nabi berkali-kali, termasuk tadi yang dingendikake Gus Zofur, it'amut ta'am, memberikan makan. Apa meneh muni tradisine nggone Magelang, nggone Temanggung, itu kita mertamu wajib dikasih makan. Maka kalau kita ke sana sudah tahu, kita akan berkunjung ke berapa rumah? 3. Maka kalau makan jangan diselesaikan di satu tempat. Engkau muda getun ning kono ya ora enak ngono kan. Karena disugati juga harus dimakan. Sisakan segini, nanti datang lagi dikasih makan, nanti datang lagi dikasih makan.
Sing berduka, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sedang berduka cita, itu tidak berat karena itu bagian dari tradisi. Kalau ada tamu maka harus dimuliakan dan itu ajaran Kanjeng Nabi. Salah satu bentuk menghormati tamu adalah menyuguhkan mungkin minuman, mungkin kue, mungkin bahkan mungkin makan. Jadi ora ono wong tahlilan kok garingan. Iku dudu Indonesia banget. Ya kudu ono lamis-lamise ngono lah. Tapi bagaimana supaya tradisi sukuh Dayak dikon ngurmati tamu mergo ditekani meskipun atas nama takziah atau layar, mereka itu kan tetap tamu. Maka tetap disuguhi. Supaya disuguhi itu tidak memberatkan orang yang berduka, maka tetangganya membantu dalam bentuk materi. Kadang ono sing ngei duit, kadang ono sing ngei beras, lalu juga ada yang membantu memasak. Nah itu memang sudah modifikasi. Nah aslinya masakan wis mateng dikeke keluarga. Tapi di sini memang yaitu tadi mentahan tetapi diiwangi masak. Dan ini luar biasa. Kalau kita telusuri satu persatu, kita akan melihat sebenarnya banyak hal yang seolah itu tradisi biasa, tetapi sesungguhnya bagian dari ajaran dan praktek ajaran Islam. Niku masya Allah luar biasa. Maka kita ini di NU diantemi rono rene wong tahlil kok malah sugatan. Wah ora paham kowe. Wong asline sing nyugati ki tangga-tanggane ya. Dadi padha karo tanggane kok arep tahlilan ning nggawa sego dhewe-dhewe. Lho kan padha karo ngono. Tidak ada memberatkan. Nah memang kita harus mengakui kadang-kadang berlebihan. Karena ini menjadi tradisi lalu menjadi norma sosial, lalu menjadi sesuatu yang dianggap nek ora dilakoni ora patut. Nek ono wong keseripahan kok orang ngadakno tahlil ora patut. Karena tidak patut kadang-kadang memaksakan diri. Contoh memaksakan diri niki ngeten. Niki kula nate mireng Mbah Maimun ngaos. Kowe nek ngaji tahlilan maksudnya ning gone wong mati. Iku delokno sing ditinggal ana yatim apa ora. Mergo apa? Kuwatire sing dienggo suguhan, sing dienggo masak, sing dienggo nyuguhi tamu kuwi bondo warisan. Bondo warisan kuwi kudu dibagi ning gone ahli waris. Karena salah satu ahli warisnya itu orang yatim, anak yatim, maka kalau itu disuguhkan berarti sama dengan memakan harta anak yatim. Mangan hartane anak yatim iku dosa gedhe lho ngoten peringatane. Makanya sering saya sampaikan kalau mau tahlilan nek duwe anak yatime di bondone iki bondone sing dienggo tahlilan ku mau dijukukno saka warisan. Dijukukno saka anak-anake sing wis gedhe. Utawa bagiannya anak-anaknya sing wis gede. Dan setuju. Jangan paksakan. Kadang-kadang kan ngeten nggih. Mergo ya ini karena sudah menjadi tradisi, nanti pasti akan dapat sumbangan dari tetangga-tetangga, maka dikeluarkanlah dulu itu dari harta warisan. Ampun. Kalaupun itu dikeluarkan harta warisan harus semuanya sepakat. Mergi napa? Yang namanya harta waris itu tidak boleh digunakan kecuali untuk bagian digunakan kecuali untuk bayar utange mayit. Sing mati duwe utang ora, nek duwe utang dibayar dhisik. Yang kedua, untuk ngurusi jenazah mayit. Ngurusi iku ngubur, makamke, kemudian mulosoro nyolati. Tidak termasuk ngurusi mayit adalah
untuk melakukan tahlilan 1, 2 sampai 7 hari. Tidak termasuk ngurusi mayat adalah nyolawati. Dan mereka juga wonten nyolawati wong sing sholat jenazah. Kalau orang sholat jenazah nggak dikasih duit nggak apa-apa, wong itu nggak wajib. Justru kalau sampai itu dikasihkan sedekah atas nama mayit, tapi mengambil harta warisan, dan di situ ada anak yatim, maka justru akan terjadi dosa besar. Lah nek duwite dhewe anak-anake mergo wis do misah, kemudian hartanya itu yang digunakan untuk mulosoro tahlilan, untuk nyelawati sholat jenazah, gimana? Bagus. Dan itu bagian dari tasadduk anil mayyit. Sekali lagi, tasadduk anil mayyit itu juga ajaran. Nek ning gone kita ini misalnya kalau di budaya itu kan, kalau orang tuanya sudah meninggal, itu dia masih hidup, serasa masih hidup. Kenapa? Karena masih dihormati. Ada namanya tilik luwur, itu kan. Dulu kalau malam Jumat itu mungkin ya sesuatu yang tadinya tidak ada, tapi kemudian terbiasa orang kalau tilik luwur itu, tilik kuburan setiap malam Jumat atau Kamis sore, lalu nanti menjelang Lebaran, resik ngono kuburane, sukut-sukute dicabuti, tapi aja kabeh-kabeh ya. Karena pepohonan sing ijo-ijo itu ketika Kanjeng Nabi itu juga turut mendoakan mayit. Kembali ke tadi, tradisi kita adalah tradisi menghormati leluhur, orang yang sudah meninggal. Niku kula angen-angen. Lho tradisi luhur kok disalahno wong iki piye? Apa salahnya menghormati leluhur yang sudah meninggal? Menurut saya nggak ada salahnya. Apalagi kalau kita ingat jenengan nek donga salah satunya napa? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Niku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelahnya mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan para pendahulu kami. Al-Quran banget sampean iki. Jadi itu sesuatu yang mentradisi, tapi pertanyaannya memang apakah sejak dulu sudah seperti ini ya? Ya tentu karena salah satunya bentuknya menghormati leluhur itu dengan doa. Kalau dicontohkan di Al-Quran, nah mungkin memang ada varian-varian tadi, termasuk ya mungkin ada yang keliru ya, tapi saya kira sekarang sudah nggak ada. Dulu itu kalau ruah itu kata orang-orang dulu namanya mapak arwah, karena punya keyakinan pada bulan ruah mau Sa'ban para arwah leluhur datang. Kemudian ada tradisi dikasih kayak obor gitu ya, jalannya gitu. Saya pernah dapat cerita seperti itu. Saya tanya, apa jenenge? Iya, itu katanya kok leluhure nek balik ben ngerti dalane. Oh aneh-aneh wae. Nanti di pintu dipasang apa gitu. Nah itu memang sebenarnya itu ya nggak bener gitu maksud saya. Ya ruah itu yang mendoakan aja, karena tradisi menghormati leluhur itu kan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dongake sedekah termasuk. Itu kalau ruah banyak makanan. Kadang-kadang sampai wong Jawa ki saking senenge bancaan wayah-wayah ngene iki sego nang omah turah-turah ra ono sing mangan. Dikekke tangga, tanggane ya entuk, dikekke tangga kono, tanggane ya entuk. Dipangan dhewe rantek. Leres.
sedekah ini termasuk misalnya ya sedekah, bahkan mungkin ada yang kalau sini lah kupat apa bubur? Kupat ya, khusus itu ya sedekah mengingat leluhur-leluhur, lalu ada sedekah. Sedekah itu pun juga bagian dari ajaran Islam. Sedekah anil mayit, sedekah mengatasnamakan mayit itu juga bagian dari ajaran Islam. Suatu saat sahabat itu datang Kanjeng Nabi, inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi. Kanjeng Nabi, ibu kula sedo lan beten wasiat. Lau takallamat tasaddaqat, kok lamun piyambake saged ngendikan mesti piyambake kepengin sedekah. Niku anake sanjang teng Kanjeng Nabi, matur teng Kanjeng Nabi mekaten. Kemudian anaknya bertanya, afata atasaddaqu anhu, apa saya bisa bersedekah atas nama beliau? Naam, jawab Kanjeng Nabi. Iku artine jenengan putra-putrane itu kalau dia bersedekah dan mengatasnamakan barokah sedekah iki, ganjarane tak niati kanggo bapakku sing wis sedo, tak nggo ibuku sing wis sedo, mbahku sing wis sedo, niku ganjarane tekan nggone mayit. Lalu dibentuk menjadi tradisi apa? Tradisi mapak arwah. Ning daerah kidul modele nek kene ana kupat, ana bubur wonten nggih. Ada juga yang serabi. Nek daerah kidulan ke Boyolali, Solo, Sragen, kuwi nek ruang yang disediakan itu serabinya. Para hadirin hadirat dengan kalau hormati, pun nek dibicarakan banyak sekali dan masih banyak. Nek mau dikasih contoh-contoh lagi karena waktunya terbatas, saya hanya menyampaikan itu terkait dengan bagaimana sebenarnya kita ini tentang tahlilan. Dan nek pengen luweh yo engko ngadak keneh Mas. Kemudian tentang tadi sudah disinggung Gus Sofur. Kok beda-beda ya wacanane ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang wacanane. Kita ini memang punya tradisi apa ya, kalau bahasa kemaruk itu ya. Kemaruk itu kepengen ganjaran sing akeh kan apik ya. Apik. Contohnya jenengan kalau habis sholat itu wiridannya apa saja? Istighfar. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa meneh? Maca Fatihah, kulhu, muawwidzatain. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang baca ayat kursi. Lalu ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tapi ini jarang sekali ya. Beberapa daerah ada. Lalu misalnya tasbih, hamdalah, takbir, 33 gitu kan. Bahkan saking kurang mantepe ngono tok ditambahi nek subhanallah subhanallahil azim. Oh, ada yang panjang. Subhanallahil azim. Terusnya pripun? Enggak, yang lanjutan alhamdulillah Allahu akbar kabira dan seterusnya. Apakah itu ada diajarkan? Nggih. Diajarkan Rasulullah nggih. Cuman sing ditemukan di dalam hadis niku siji-siji, misalnya hadis yang dipundhutaken Imam Bukhari, Kanjeng Nabi niku nek badhe salat maos napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ganggo yuhyi wa yumit kalau di Bukhari. Tidak pakai yuhyi wa yumit. Makali. Bon, sing liyane ketemu meneh ana riwayat Kanjeng Nabi ku nek bar salat maca Fatihah. Ana sahabat liyane meneh Kanjeng Nabi iku nek bar salat maca Allahumma la mani'a lima a'taita. Ana hadis meneh Kanjeng Nabi pernah ngendikan
Kalau orang setelah sholat membaca tasbih 3 tasbih, tahmid, takbir 33 kali, maka pahalanya seperti orang bersedekah. Bon, ini ngawal ngendikaken Gus Sofur, kok beda-beda ya sahabat nyritakane ya. Ben ra beda-beda diropel kabeh karo wong Jawa. Tasbih yo iya, tahmid yo iya, Fatihah yo iya, kulhu yo iya, sampai nek bar salat iku duwa banget wiridane. Tapi sebenarnya itu cerita sahabat itu satu-satu. Lah tahlil nggih ngoten. Tahlil niku isine napa sih? Halala yuhalilu tahlilan niku asline bahasa Arab. Tahlilan niku ora kok tahlil ditambahi an, mboten ngoten nggih. Halala yuhalilu tahlilan niku masdari halala yuhalilu tahlilan. Tapi nek Jawa tahlil tahlilan, yasin yasinan, ketunan, klambi klambinan. Ini model ngono ku Jawa. Nah, tahlilan itu isine apa? Tahlil, maca la ilaha illallah. Jelas warid, jelas maca, bahkan di beberapa misalnya bahkan seorang Ibnu Taimiyah yang disebut-sebut tokohnya orang yang tidak setuju tahlil justru mengatakan kalau ada orang tahlil dibaca 70.000 kali lalu hadiahnya diniatkan untuk mayit, apakah sampai kata Ibnu Taimiyah? Ning 70.000 Bu. Jenengan nek tahlil macane tahlil ping pira? La ilaha illallah. 33 nek suwe disenggai yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Wah, iki wis main njaluk mandek iki. Tahlil jelas. Maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim jelas. Maca awalil baqarah alif lam mim jelas. Maca akhir baqarah niku semua ada. Cuma sekali lagi yo pentol-pentol. Masih pentol-pentol piye? Ada riwayat soal maca tahlil kanggo mayit, ada riwayat soal maca Fatihah kanggo mayit, ada riwayat soal maca hauqalah, ada riwayat maca astagfirullah. Siji-siji ning gandeng iku terjadi ning Jawa, diropel kabeh didadekno siji, diwaca di dalam apa yang disebut dengan tahlilan. Masing-masing ada. Nek wabeh ora ono urut-urutane ya ora ono. Urut-urutane piye? Tergantung sing ngimami tahlil sapa. Tergantung amplope. Iki kandel tadi.